Kita sambut yang saya hormati Bapak Rafinis Mutiara. Ini orang yang sangat luar biasa dengan usianya yang 48 tahun sudah menduduki posisi puncak dalam satu perusahaan sebagai presiden direktur ya sejak 4 tahun lalu. Tapi kalau kita menengok ke belakang, siapa sebenarnya beliau? Beliau hanyalah seorang foreman produksi dari suatu usaha jasa pertambangan di daerah Tanjung Ining, yaitu pada PT Pama Persada. Maju kemudian menduduki sebagai Departemen Head Produksi pada area 1 dan area 2 site Pama Indominco sampai dengan tahun 2010. Sukses tidak berhenti sampai di situ. 2010 sampai 2016 dari timur Bontang lari ke Tanah Grokot, beliau menduduki posisi sebagai proyek manager yang sekarang kita kenal dengan istilah penanggung jawab operasional untuk PT Pama Site Kideko. Dan 2016 rupanya kesuksesan menyertai lagi. Beliau diangkat sebagai Presiden Direktur PT Kalimantan Prima Persada. Dan beliau juga sudah mengikuti kompetensi sebagai seorang pengawas operasional utama di tahun 2009. Waktu dan tempat kami silakan Pak Rafinis. Baik, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan sampai dengan hari ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan di tengah COVID yang sedang melanda dunia. Namun kita tidak perlu merasa kecil hati karena memang pandemi ini menimpa seluruh dunia. Jadi bukan hanya daerah kita, bukan hanya di negara kita, tapi seluruh dunia merasakan. Tentu di balik ini ada hikmah yang kita tidak tahu apa hikmah di balik ini. Tapi yang pasti salah satunya kita dapat bertemu melalui online sistem webinar ini, yang mana tahun lalu kita bertemu langsung. Tapi tahun ini dengan adanya pandemi, ternyata kita baru merasakan bahwa kita bisa bertemu dimanapun dan kapanpun. Jadi sekali lagi ini merupakan hikmah yang kita tidak tahu, yang mana Yang Maha Kuasa juga selalu ya di dalam firman-Nya juga menyatakan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ini satu penyejuk, penenang buat kita semua ya, bahwa apa yang kita alami sekarang merupakan kesulitan, tapi di balik itu ada kemudahan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua, saya sebut rekan-rekan saja supaya kita bisa lebih dekat ya. Dan saya hanya punya waktu 15 menit ya. Jadi mungkin 15 menit ke depan saya akan menyampaikan pengalaman ya. Jadi di sini saya sampaikan slide ya, tetapi mungkin saya tidak banyak bahas terkait dengan slide ini. Jadi KPP itu merupakan, kalau kita lihat struktur perusahaan ya, jadi terhadap Pama merupakan anaknya, jadi terhadap Yuti cucunya, kemudian terhadap Astra cicitnya. Jadi kita tidak jauh dari lingkungan Astra. Saat ini KPP itu terdiri dari 10 site. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita menambah 1 site ya di Bengalon, yaitu TMR. Kemudian dalam hal ini saya banyak berbicara masalah leadership rekan-rekan semua. Jadi kebetulan 4 tahun yang lalu saya masih berada di satu job site ya, yaitu site Kideko. Mungkin Pak Sari juga tahu persis ya kita bagaimana bisa bekerja sama untuk meningkatkan performance safety. Jadi sekali lagi bahwa seorang leader itu sangat menentukan warna dari suatu job site atau satu project. Ya, jadi kalau project itu merah, ya
menurut leadernya, maka proyek itu akan menjadi merah. Kalau proyek itu warna dari seorang leadernya putih, maka proyek itu akan menjadi putih. Jadi peranan seorang leader itu sangat penting. Dalam hal ini kami sampaikan terkait dengan PJO, Project Manager, ya Deputi Project Manager. Ada beberapa pengalaman yang mungkin disampaikan ke rekan-rekan semua. Ya, pada saat saya menjadi Project Manager di satu job site. Ada satu hal yang cukup menarik ya. Pada saat mohon maaf kalau ada salah satu inspektur tambang ya datang ke sana ya. Saya mungkin temannya Pak Panjaitan ya. Mohon maaf kalau ada Pak Ginting di sini, saya sebut saja namanya Pak Ginting. Mungkin terinspirasi dari itu. Ya. Jadi terima kasih Pak Ginting sudah memberi inspirasi luar biasa karena dengan adanya bantuan beliau ya untuk melakukan inspeksi dan kebetulan sangat detail sekali. Ya, termasuk Pak Panjaitan juga kalau inspeksi, terima kasih Pak Panjaitan Opung ya. Itu kalau melakukan inspeksi luar biasa. Di segala sudut itu dilihat ya. Dan temuannya luar biasa. Ya. Nah, dari situ ini ada pengalaman yang sedikit lucu ya. Lucu dan menarik dan cukup menginspirasi teman-teman akhirnya ya. Jadi pada saat banyak temuan, kemudian saya challenge ke teman-teman ya bahwa seorang Pak Panjaitan atau seorang Pak Ginting ya hanya punya mata dua, tetapi mereka bisa melihat semua ya. Ada yang apar ya, tabung apar yang berubah warna, yang harusnya merah menjadi warna pink, ada yang berubah warna menjadi mungkin sudah terkelupas menjadi warna silver nih. Nah, sampai sedetail itu ya. Jadi saya sampaikan ke rekan-rekan semua ya bahwa hal ini cukup membuat kita malu. Ya, kenapa malu? Karena seorang inspektur tambang hanya punya dua mata, ya, tapi semua sudut dia dapat melihat, ya. Jadi ini luar biasa karena mungkin sudah pengalaman yang luar biasa dari beliau, ya. Sehingga saya sampaikan, kenapa Anda yang punya mata lebih banyak, kenapa tidak bisa melihat itu? Jadi ternyata teman-teman juga terinspirasi dari apa yang saya sampaikan, ya. Dan pada saat itu semua ya safety officer ya, saya sebut semua namanya dengan Ginting di belakang. Jadi mohon maaf Pak Ginting, luar biasa saya sebut nama Pak Ginting ya, karena ini cukup menginspirasi ke teman-teman. Nah, ujung dari apa yang kita buat tersebut, apa yang saya challenge ke teman-teman ya, kemudian saya membuat suatu badan ya, atau suatu lembaga di job site ya. Ini lembaga mungkin lembaga kecil lah, suatu project gitu. Kita sebut dengan nama KPK, Komisi Penegakan Keselamatan. Nah, setelah saya pindah ke KPP, KPK itu ditambah lagi dengan K di belakang. Jadi KPKK. Jadi Komisi Penegakan Keselamatan dan Kedisiplinan. Nah, tugasnya apa? Ya, jadi tugasnya adalah mengawasi jadi di lapangan penyimpangan. Nah, pada saat itu diterapkan, ya kita kembalikan kepada Golden Rule. Ya, sekali lagi bahwa Golden Rule ini juga cukup membantu untuk memberi rasa nyaman, rasa aman kepada rekan-rekan yang ada di proyek. Nah, dari situ di bulan pertama, ya itu ada 93 pelanggaran yang diberi sanksi, ya mulai dari surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3, bahkan ada yang diberi pemutusan hubungan kerja karena sudah sangat fatal penyimpangannya. Nah, dari situ mungkin Pak Sari ikut merasakan ya bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan performa safety kita di site, dan alhamdulillah pada saat itu performance safety-nya ada 2 bulan dalam setahun yang zero insiden.
Jadi ada angka 0 insiden yang luar biasa teman-teman lakukan, dan memang hal ini sekali lagi bahwa seorang safety itu memang akan sangat berhadapan dengan orang, ya, terhadap karyawan, ya, dan cenderung untuk terjadi permusuhan, ya. Dan bahkan pada saat itu saya sampaikan bahwa Anda saya backup, apapun yang disampaikan ke Anda akan saya backup. Jadi kita memperlakukan orang safety, jadi sekali lagi ini kepada rekan-rekan PJO, project manager, deputy project manager, orang safety harus Anda jadikan orang yang utama dan pertama di site. Ya, jadi sebelum Anda mengutamakan orang operasional, Anda utamakan orang safety. Maka kalau orang safety Anda sudah utamakan, maka seluruh orang yang ada di site itu akan patuh kepada aturan-aturan safety. Ini yang terpenting. Kenapa saya sampaikan demikian? Maka kita sebagai leader, ya, bahwa harus memiliki sifat yang berbeda. Terkadang kita tampil sebagai seorang penceramah, sebagai kiai yang selalu memberikan nasihat. Terkadang kita akan tampil sebagai diktator yang kuat, ya, yang selalu memberikan power yang besar kepada mereka, bahkan memberikan sanksi yang besar kepada mereka. Terkadang kita juga sebagai orang yang dermawan, yang selalu memberikan apresiasi, selalu memberikan reward apabila karyawan yang berkontribusi positif terhadap keselamatan. Dan terkadang ada statement yang mungkin cukup menggelitik saya pada saat mungkin pengalaman di tahun 2003, bahwa pada saat itu saya kebetulan berada di Freeport, ya, di Grasberg. Kemudian ada salah seorang karyawan yang pada saat itu saya beri sanksi yang luar biasa, ya, bahkan mungkin PHK pada saat itu. Nah, ada statement pada saat itu yang cukup membuat saya terenyuh juga, bahwa dia sampaikan dan berbisik-bisik kepada temannya. Saya pikir para finish itu adalah seorang malaikat, ya, yang kita tahu konotasi malaikat itu adalah makhluk yang baik, ya, yang baik. Tapi ternyata di belakang itu ada statement yang saya juga kaget juga. Memang benar, ya, Pak Rafinis itu ya seperti malaikat, tapi ternyata seorang malaikat pencabut nyawa. Nah, ini statement yang cukup menggelitik saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke rekan semua, ya, terutama diri saya pribadi, kita harus memperkuat leadership kita. Jadi dalam menjalankan suatu organisasi, kita harus memiliki organisasi yang kuat dan memiliki strong leadership. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan supaya kita memperkuat leadership kita. Baik, mungkin ini saya sampaikan, ya, bahwa ini adalah strategi kita. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak banyak membahas terkait dengan slide ini, tapi mungkin Bapak-Bapak juga tahu bahwa ini merupakan satu hal yang standar yang kita laksanakan, yang mengidentifikasi risiko atau bahaya, kemudian buat standar performance, kemudian membuat standar pertanggunggugatan, accountability, ya. Tapi yang terpenting bahwa satu hal yang saya garis bawahi terkait dengan memperbaiki deviasi. Nah, deviasi ini kita akan selalu berhadapan orang-orang yang selalu menyimpang dalam pekerjaannya, ya, seperti pekerjaan seorang operator, seorang mekanik, dan siapapun yang bekerja di area proyek kita, ya, itu mungkin hanya 1% yang taat kepada aturan. 99% mungkin, ya, ini belum ada surveinya yang saya baca, tapi 99% mungkin menyimpang dari standar. Gitu. Jadi pada saat saya di project, ya, pernah saya canangkan ke teman-teman, ya, mungkin ada sebagai peserta webinar saat ini, saya pernah challenge, ya, ke subordinat saya, kita harus bisa melakukan survei seberapa orang berbudaya safety.
pada saat itu saya mengeluarkan statement paling orang yang budaya safety kita paling di bawah 50%, ya mungkin 45%, mungkin 40%. Tapi sejauh ini dan sampai saat ini kita belum pernah melakukan survei seberapa persen orang berbudaya safety. Nah, ini yang kita mungkin next ya kita akan lakukan suatu survei ya kira-kira orang berbudaya safety berapa persen. Contoh misalnya kita lihat ya di persimpangan jalan berapa persen orang yang patuh terhadap rambu-rambu giveaway atau rambu-rambu stop ya, berapa orang yang patuh menggunakan lockout atau take out di workshop, berapa persen orang yang dengan kesadaran memakai APD. Nah, ini suatu saat mungkin kita harus buat evaluasi, buat survei berapa persen orang berbudaya safety. Nah, sejauh ini kita belum lakukan, tapi next mungkin akan kita lakukan. Nah, kemudian untuk manajemen problem solving strategi yang kita lakukan ya ini ISPEAK, Bapak bisa lihat ya, tapi tidak perlu kita bahas secara detail karena waktu kita cukup terbatas. Ya, nah apa yang harus kita buat ya dan apa tujuan kita melakukan itu semua? Yang pertama bahwa kita berikhtiar. Nah, berikhtiar apa ya? Bahwa kita punya tanggung jawab ya untuk melindungi seluruh karyawan kita yang ada di proyek dimanapun berada. Jadi sekali lagi terkait dengan safety ini ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama kita bertawakal. Ya, kenapa kita harus bertawakal? Karena apapun yang terjadi kepada diri kita, kepada perusahaan kita, kepada karyawan kita, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Kita sebagai seorang Muslim ya saya sampaikan, dan apapun agama kita, apapun keyakinan kita sangat yakin bahwa segala keputusan ya yang terjadi kepada diri kita itu adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Ya, dan itu tidak mundur sedetik pun dan tidak maju sedetik pun. Jadi kita sangat yakin bahwa itu adalah keputusan Yang Maha Kuasa. Tetapi di balik itu rekan-rekan semua ya bahwa ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Ya, jadi ikhtiar ini selain kita berusaha untuk melindungi rekan-rekan kita, tetapi yang di balik itu juga ini merupakan suatu ibadah yang luar biasa. Ya, kita berusaha berbuat baik itu merupakan suatu ikhtiar yang kita berusaha untuk melindungi ya, walaupun tidak 100% kita dapat melindungi, tetapi minimal ada ikhtiar kita jalan, kita buat standar. Kemudian pekerjaan di workshop kita buat yang standar. Seluruh pekerjaan kita buat yang standar. Nah, kemudian hal lain ya terkait dengan kenapa kita lakukan itu ya mengurangi resiko terjadinya kerusakan alat. Ya kita tahu alat di dunia pertambangan ini tidak sedikit, ya tidak murah, ya harganya miliaran. Dan kemudian secara nominal tentunya juga kita menghindari terjadinya kerugian. Nah, KPP sendiri sudah melakukan surveillance audit yang mana kita mendapat sertifikat untuk PAS 2012, ISO 9001, kemudian ISO 14001, kemudian ISO 45001. Nah, alhamdulillah KPP sejauh ini bisa menurunkan angka insiden dari 10 job site ya, itu dari tahun ke tahun terjadi penurunan yang signifikan. Secara produksi kita juga meningkatnya signifikan, tapi secara insiden ya sejauh ini juga turun signifikan. Dan alhamdulillah kalau grafik di bawah rekan-rekan semua dapat kita lihat bahwa fatality, LTI, minor injury juga mengalami penurunan yang luar biasa ya. Jadi di tahun 2020 baru ada 1 minor injury dan kita belum terjadi LTI dan terjadi fatality. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah bentuk ikhtiar kita, yang mana ikhtiar ini merupakan satu ibadah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ini perbuatan baik kita untuk bisa melindungi seluruh karyawan kita. Kita sebagai leader punya tekad bahwa satu garisan pun ya di kulit karyawan kita tidak boleh tergores ya. Jadi sejauh itu ya dan kuat itu tekad kita untuk melindungi seluruh karyawan kita.
Barangkali demikian saja. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.